Shalom, selamat pagi. Kembali lagi bersama program Ragi Renungan Pagi. Baiklah, sebelum kita memulai seluruh aktivitas kita pada pagi hari ini, kita akan mendengarkan sebagian dari firman Tuhan yang akan saya bawakan. Namun sebelumnya kita akan berdoa bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur pada pagi hari ini kami boleh kembali menikmati hari-hari kami kembali ya Bapak. Itu semua karena kebaikan-Mu dan seizin-Mu ya Bapak. Dan sebentar kami akan mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Dalam kehidupan manusia bersama, pastinya tidak lepas dari yang namanya konflik, perselisihan, dan akhirnya terjadi perpecahan. Baik di dalam kehidupan berumah tangga, bertetangga, maupun berasrama, dan kehidupan bersama lainnya. Banyak hal yang dapat memicu hal tersebut. Ya, salah satunya kesalahpahaman atau keegoisan yang ada di dalam diri setiap pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya kesatuan di dalam kehidupan bersama agar perpecahan tidak terjadi. Pada pagi hari ini, kita akan sama-sama belajar bagaimana menjaga kesatuan di dalam kehidupan bersama. Mari kita membuka Alkitab kita dari Efesus 4 ayat 1 yang ke-6. Ayat 1 sampai yang ke-6. Saya akan membacakan untuk kita Efesus 4 ayat 1 sampai ke-6. Sebab itu, aku menasehatkan kamu, aku orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah dan Bapa dari semua, Allah yang di atas semua dan oleh semua dan di dalam semua. Pada bagian ini, Paulus mengajarkan kepada kita agar dapat hidup sebagaimana orang yang telah menerima karunia panggilan di dalam Tuhan Yesus Kristus agar selalu hidup dalam kesatuan. Nah, kita akan sama-sama belajar bagaimana agar kesatuan terus terjaga. Yang pertama adalah rendah hati. Inti dari teks ini adalah membahas tentang kesatuan. Oleh karena itu, kerendahan hati merupakan hal yang paling penting agar kesatuan terus terjaga. Lawan kata dari rendah hati adalah tinggi hati, angkuh, dan kesombongan. Kesombongan dapat merusak persatuan. Kata rendah hati berasal dari bahasa Yunani yang dapat kita pahami sebagai kerendahan hati, kesederhanaan, dan kesopanan. Oleh karena itu, di dalam kehidupan bersama diperlukan kerendahan hati agar kesatuan dapat terus terjaga. Dan yang kedua adalah lemah lembut. Ketika menasehati jemaat untuk lemah lembut, Paulus tidak bermaksud untuk menekankan tentang cara berbicara atau intonasi dalam berbicara. Cara berbicara atau intonasi atau bermaksud agar jemaat tidak dapat lagi marah karena menjadi lemah lembut. Kata lemah lembut dalam teks ini menggunakan kata prautetos, yaitu lemah lembut. Yaitu orang yang selalu marah pada saat yang tepat dan tidak marah pada saat yang tidak tepat. Maksudnya adalah kemarahan yang memiliki alasan dengan tujuan yang baik, bukan marah pada saat yang tidak tepat. Jadi agar tetap kesatuan itu terjaga perlu adanya lemah lembut. Dan yang ketiga adalah sabar. Kesabaran yang dimaksudkan Paulus dalam teks ini adalah kesabaran terhadap sesama manusia yang mampu menerima segala tekanan, baik itu penghinaan, keegoisan yang dapat melukai hati setiap pribadi. Oleh karena itu, perlu adanya kesabaran di dalam setiap pribadi agar kesatuan tetap terjaga. Demikian renungan pagi pada hari ini. Kiranya Tuhan memberkati.